Dia amat sangat memperhatikan saya. Setia mendampingi semua bisa jalan. Dia 45 tahun hidupnya. Dulu waktu masih 5 tahun, 10 tahun itu masih. Terus kemudian sekali-sekali. Waktu masih 5 tahunan, waktu masih baru-baru dia meninggal. Saya masih merasakan kalau pagi hari ada yang menepuk saya. Nah, di sana juga di Santo Yosep, kebetulan saya juga kan dipilih sebagai ketua rukun kematian di sana. Terus berjalannya waktu, setelah 1 tahun berjalan, ya mau 1 tahun ya kalau nggak salah, itu terus saya diberikan mandat sebagai ketua rukun kematian Dekenat. Pertemuan pertama di Singaraja, beliau sebagai aktivitas gereja, tetapi juga di dalam masyarakat. Nah, dia bercerita bahwa dia terorbit masuk ke Dicora itu karena waktu di tempat dia bekerja kemarin yang saya dengan Frans ke sana itu, muridnya dia juara waktu lomba senam 17 Agustus. Ya, waktu dia meninggal dipanggil sama Pak almarhum Bapak Lokolo. Kebetulan adik saya dia bisa tukang. Namanya siapa, Om? Namanya Ewi Lewol. Nah, saya dengan dia, dengan Pak Lokolo, jadi sampai ke Jalan Pelawak, kita bertiga yang buat pecinya, buat pecinya Pak Dias. Smart Netizen Floresnet TV, Flobamora Dewata Media Group. Di belakang saya, latar belakangnya adalah patung Yesus Kristus di pemakaman Katolik Mumbul. Hari ini tanggal 16 September 2022 ada peristiwa khusus bagi keluarga besar Bapak Frans Dias almarhum, karena pada 16 September tahun 1977, 45 tahun yang lalu, Bapak Frans Dias mengembuskan napasnya, lalu kemudian dimakamkan di pemakaman Katolik di Tegal, Denpasar. Pada era pemerintahan Bupati Badung, Kolonel Zeni Dewa Gedeuke, pemakaman di Imam Bonjol di Tegal dan dipindahkan ke Mumbul, di tempat ini. Pak Frans Dias, beliau meninggal di usia 45 tahun, masih sangat muda, di tengah karier yang sedang sinar di Bali pada saat itu. Catatan khususnya adalah pada saat meninggalnya di usia 45 tahun, peringatan meninggalnya hari ini juga persis di angka 45. Jadi kalau dihitung gitu, usia beliau hari ini mestinya 90 tahun. Almarhum lahir di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT pada tanggal 3 Mei tahun 1932. Perjalanan hidupnya menarik. Dalam catatan yang sempat saya rangkum, setelah menamatkan pendidikan dasar zaman Belanda di Larantuka, kemudian sempat mengajar di usia masih sangat belia di Sumba, lalu sempat dikirim oleh misi juga melanjutkan studi normal school di Toda Belu, Mataloko, Ngada, lalu kemudian kembali lagi ke Sumba. Dari Sumba kemudian beliau menumpang kapal sapi, hijrah ke Bali, turun di pelabuhan Buleleng, pelabuhan Singaraja pada masa itu, sekitar tahun 51. Nah, yang menarik, selama di Singaraja itu beliau sempat menjadi guru di SD Negeri Panji. Ini salah satu desa di Kabupaten Buleleng. Di Desa Panji, beliau juga menjadi pendiri, bahkan ketua Ikatan Pelajar Panji masa itu. Ini orang NTT yang bisa berkiprah, berinteraksi, membaur, sangat cair dengan komunitas asli Bali di era itu. Ketut Sumadana. Bapak warga asli Desa Panji. Lahir 28 November 54. 54. Ya. Bapak pernah mendengar nama Pak? Pernah Dias? dari orang tua saya.
Nah, cerita orang tua dulu apa tentang Pak Dias? Tidak ada cerita, pokoknya dia pernah namanya Pak Dias kerja di guru di sini gitu. Di sini. Ya. Tapi yang pasti namanya pernah disebut. Ya namanya mengajar di sini. pernah saya dengar. Ya. Di belakang saya, latar belakangnya adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Panji. SD 1 Panji ini dulu itu masih satu-satunya sekolah dasar yang dulu dikenal dengan nomenklatur sekolah rakyat, SR Panji. Nah, sekolah ini dulu salah satu pengajarnya adalah almarhum Franz Dias. Bahkan bukan hanya di sekolah ini, di desa ini pun almarhum semasa hidupnya itu mengukir catatan yang mengesankan. Karena sempat berhubungan sangat baik, bahkan sudah menjadi seperti keluarga dengan perbekal desa Panji zaman itu. Lalu kemudian Pak Franz Dias di tahun 50-an itu menginisiasi terbidaninya Ikatan Pelajar Panji. Bahkan beliau bukan hanya sebagai pendiri tapi juga menjadi ketuanya. Ini orang NTT, orang Flores yang luar biasa bisa membaur di daerah perantauan. Nah, kita pasti akan banyak sekali menimba pengalaman menarik dari perjalanan hidup almarhum Franz Dias jika kita membaca setiap jejak sejarah yang ditinggalkan beliau. Nah, di tengah karirnya sedang bersinar di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, bahkan di provinsi sudah kecil, tapak sejarahnya masih panjang kalau diukir kembali. Nah, saya saat ini bersama dengan keluarga Franz Dias, ada Mama Lili Kalamo Dias, ada putra sulung beliau Yusdi Dias bersama istri Ibu G. Dias, lalu kemudian adik dan anak-anaknya, ponakannya. Hari ini mendoakan arwah almarhum mendiang Franz Dias di tempat peristirahatan terakhirnya. Nah, kisahnya ini nanti bisa diikuti lebih jauh dalam tayangan maupun buku yang sebentar lagi akan dirilis. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran hidup dan menginspirasi kita yang menjadi generasi penerusnya. Like, share, dan subscribe channel YouTube Flores TV. Mereka Hemo, jangan lupa saksikan tayangan khusus di Flores TV. Like, share, dan subscribe channel YouTube Flores TV. Mama Lili, apa kabar Mama? Oh, baik sekali. Mama pasti punya banyak kenangan ya tentang Bapak ya. Salah satu, ini kan 90 tahun kalau hidup gitu. Ya. Bapak kita ini. Meninggalnya sekarang 45 tahun. Angkanya ini unik, Mama. Kalau hidup usianya angka 9, gitu. Lalu 45 tahun usia meninggalnya. 45 tahun yang lalu, kalau dijumlahkan juga 90, ada angka 9 gitu. Pasti berkesan ya Mama ya? Ya, berkesan sekali bagi saya. Kira-kira kalau dari seluruh perjalanan 45 tahun hidupnya Bapak dulu, yang ini kan pasti bagus yang kesan Mama ya. Tapi yang paling mengesankan Mama itu apa dari Bapak? Apa ya? Orang hidup kita ya biasa-biasa dari hari ke hari sampai dia meninggal. Tidak ada yang istimewa. Yang saya tahu, dia amat sangat memperhatikan saya, memperhatikan anak-anak. Lebih-lebih kalau di depan orang banyak, dia tidak pernah memarahin saya. Jadi dia menjaga juga perasaan saya. Mama, dari cerita Mama yang sepotong ini, dan di samping yang lain-lain Mama punya kenangan itu, apa yang Mama harapkan untuk keturunan anak cucu ke depan? Waduh, itu susah sekali ya. Untuk mereka mengikuti persis seperti bapaknya ya di zaman sekarang ya susah. Kita dulu kan orang kecil,
hidupnya biasa-biasa. Kalau anak-anak sekarang kan lebih apa ya, dia lebih mantap cara hidupnya. Tapi Bapak kan berjuang lebih berat dulu Mama ya, di tengah situasi itu ya. Iya, berjuang berat. Tapi dengan setia mendampingi semua bisa jalan. Dia 45 tahun hidupnya. Ada Mama mau cerita lagi? Tidak ada. Semua yang ada di antara dia dan saya adalah milik saya, dan itu hanya bisa saya tuangkan dari hati saya kepada dia, curhat. Dan kalau saya minta sesuatu pada dia itu hanya dari saya dan tidak melalui anak-anak. Tapi sering mimpi Bapak datang? Dulu waktu masih 5 tahun, 10 tahun itu masih. Terus kemudian sekali-sekali. Waktu masih 5 tahunan, waktu masih baru-baru dia meninggal, saya masih merasakan kalau pagi hari ada yang menepuk saya. Menepuk bahu saya tahu. Bangun. Tandanya saya bangun. Kan saya yang bangun duluan. Bikin minum, bikin apa, nyiapin untuk anak-anak. Masih terasa dari pelan-pelan kemudian. Ya. Ada lagi Mama? Nah, itu untuk saya. Terima kasih. Kang Boge. Selamat siang. Mama selamat siang. Om Ayo, Yusdi, selamat Manda. siang. Hari ini kita berdoa di usia 45 tahun Bapak Frans Dias meninggal. Usia semestinya kalau umurnya beliau panjang 90 tahun ya. Nah, ada cerita, salah satu potongan cerita dari sejarah perjalanan almarhum semasa hidupnya, khususnya berkaitan dengan aktivitas beliau di Gereja Katolik Santo Yosep Denpasar. Nah, ceritanya itu kan Bapak Frans Dias adalah inisiator, lalu kemudian sekaligus menjadi ketua rukun kematian Santo Yosep, gereja Kepundung lah disebut ya waktu itu. Nah, dalam perjalanannya rukun kematian ini menjadi cikal bakal lahirnya rukun kematian Dekenat Bali Timur yang saat ini dipikul tanggung jawabnya oleh menantunya, kan gitu ya. Nah, ceritanya bagaimana sampai kemudian jadi ketua rukun kematian? Pernah terbayang? Kalau terbayang menjadi ketua gini enggak terbayang, enggak. Cuman kapan itu pertama juga kan karena di sana juga di Santo Yosep, kebetulan saya juga kan dipilih sebagai ketua rukun kematian di sana. Terus berjalannya waktu, setelah 1 tahun berjalan, ya mau 1 tahun ya kalau nggak salah, itu terus saya diberikan mandat sebagai ketua rukun kematian Dekenat dari Kuskupan, memang dari semua pastor, semua dari Dekenat Bali Timur, semua gininya pilih saya sebagai ini. Makanya sekarang ya saya pegang di rukun kematian Dekenat Bali Timur. Nah, perasaannya bagaimana Boge? Karena sebelumnya perintis lahirnya rukun kematian ini cikal bakalnya kan dari mertua. Perasaannya bagaimana ya? Gimana ya kalau dilihat dari ini, kalau mengenai perasaan ini kan pelayanan di sini, pelayanan suka ndak suka atau enak ndak enak kan harus dijalanin itu. Tapi ya semoga saya bisa menjalankan tugas ini terus, pelayanan ini. Besar tanggung jawab lebih besar enggak karena mertua menjadi? Besar sekali tanggung jawabnya, karena dulu waktu ketika mertuanya sebagai perintis sebagai ini kan bagus gitu loh, namanya bagus, semuanya bagus. Ketika saya sekarang menjalankan ini, masa kan harus maksimal gitu loh pelayanannya. Dan terobosan sudah mulai banyak dilakukan ya? Ya seperti yang dilihat sini. Tantangannya apa tantangannya ketika mulai awal mula? Kalau tantangan memang banyak, mungkin banyak yang meragukan mungkin ya untuk pegang ini.
Terus sudah gitu mungkin ada yang suka atau nggak suka, ya banyak pokoknya gininya, tapi ya udah, yang penting saya pelayanan, saya buat yang terbaik, bagaimana caranya terserah, yang penting baik jadinya, nanti bagus gitu. Kalau yang lain mau bilang gimana, ya udah, peduli setan gitu kalau saya. Yang terakhir, harapan ke depan apa? Ya semoga semuanya menjadi baik, di penataan di makamnya di sini, terus penataan, terus untuk pelayanan di kematian, terus database, terus semua pokoknya keuangan apa semua baik. Nanti mungkin di 2024 yang meneruskan kan baik, biar tinggal gampang, tinggal nerusin aja gitu. Kalau sekarang kan saya gimana caranya biar baik semua. Cerita tentang pemakaman ini, itu kan bukan hanya tanggung jawab personal ya, tapi juga menjadi tanggung jawab tim. Kalau mengenai pemakaman di sini yang di Mumbul, ini semua kita kan kerja sama tim nih, kita pengurus ini. Kalau di sini seperti tim saya di sini yang untuk pemakaman di sini, Om Martin dia sebagai ketua 2, jadi di bagian penataan di sini, terus Om Marcel, Om Fran, terus di sini ada 2 juga yang ini Pak Urip dan Pak Nyoman, dan juga ada 2 driver Pak Agus dan Dede, dan ada juga Om Hero yang selalu meliput kami ketika ada rapat atau apa atau kegiatan di rukun kematian di sini. Makanya ini jadi tim yang baik, jadi beginilah hasilnya untuk kepengurusan kami. Hasil kerja seperti ini. Ya. Dan juga disupport juga sama Romo Dekan dan para Romo juga saling mensupport kami, memberikan ini juga ke kita gitu loh. Para Romo semua. Dukungan juga ya Pak Yusti. Pak Yusti, Amanda dan keluarga semua saling mendukung kami, mendukung saya dan tim untuk bekerja, mungkin kasih masukan dan juga bantu cari itu donatur. Pak Yusti. Para ya. Kalau umat sendiri, dukungannya sendiri? Banyak, kemarin saat itu juga patung Tuhan Yesus, Bunda Maria juga dari umat juga kan, sumbangan dari Jang Gianyar, terus banyak umat yang sumbang gitu, yang nyumbang. Terus sekarang mungkin kami lagi bangun toilet sana juga, para pastor juga bilang kalau memang gini mungkin dari gereja nanti adalah dukungan mungkin dengan misa atau apa dengan ini untuk bantuannya. Kedua rukun juga ya, itu saling mensupport ketika ada yang meninggal. Itu kan dari KBG, lingkungan, terus dari ketua rukun kematian apa semua. Sekarang sudah mulai bagus gitu. Ininya kontaknya kemana baik gitu. Nanti juga pas ada kremasi massal, kita libatkan semua paroki, ketua rukun kematiannya semua. Ada berapa jumlah yang dimakamkan? Yang dikremasi harusnya 163. Tapi kalau total seluruh yang ada di pemakaman ini? Kalau total semua makam yang ada di sini kan ada 800-an makam di sini. Tapi kan setiap tahun programnya kan ada kremasi massal setiap 2 kali. Biasanya di bulan Februari dan bulan Agustus. Dan nanti ini September ini untuk yang kremasi juga sih, ada yang kremasi, ada yang gali, ada yang makamnya dibawa pulang, ininya kerangkanya. Tergantung keluarga ya. Lalu kemudian yang sudah dikremasi kan ada kalau yang habis dikremasi biasanya abunya kita taruh di kolombarium sana, di kolombarium. Terus ada juga yang dibawa pulang, ada juga yang dirarum. Tapi sebagian besar dibawa pulang atau? Sebagian besar ditaruh di kolombarium. Ya. Tentang Dekenat Bali Timur ini sebenarnya 9. wilayahnya apa saja ya? Ada 9 paroki ya.
katedral Kepundung, Santo Yosep Katedral, Santo Petrus Menang Maning, terus FE Kute, Sylvester Catu, MBSB, terus Gianyar, Datu Rosari, Kelungkung, Karangasem, sebagian yang di stasi Tuke, stasi Antonius Tuke, terus Ading, dan ada yang apa namanya yang Semagi itu yang dia daerah Kulibul, Tanggep ya Tanggep itu. Ini setengah Pulau Bali nih. Dekat Bali Timur ya itu. Ininya. Ada hampir 30.000 gini yang ikut ya, yang ikut rukun kematian. Pertemuan pertama di Singaraja, beliau sebagai aktivitas gereja tetapi juga di dalam masyarakat. Dia bercerita bahwa dia terorbit masuk ke Dicora itu karena waktu di tempat dia bekerja kemarin yang saya dengan Frans ke sana itu, muridnya dia juara waktu lomba senam 17 Agustus. Ya, waktu dia meninggal dipanggil sama Pak almarhum Bapak Lokolo. Kebetulan adik saya dia bisa tukang. Namanya siapa, Om? Namanya Elia Lewon. Nah, saya dengan dia dengan Pak Lokolo jadi sampai ke Jalan Pelawak. Kita bertiga yang buat pecinya, buat pecinya Pak Dias. Saya dididik sama Om Prandias. Pernah saya di Denpasar, berapa tahun saya di Denpasar sekolah. Dia yang ngajar saya sekolah ini. Like, share, dan subscribe channel YouTube Flores TV. Dulu mulai tahun 83. Like, share, dan subscribe channel YouTube Flores TV. Sehat, Pak Urit? Umur kuda jadi Pak Urit? 73. Asalnya 73, Pak. Setelah sekarang baru bagus begini, bagaimana perasaan Pak Urit ini? Iniin gimana? Lebih bagus. Lebih bagus? Iya. Saya enak kerja di sini. Oh, enak. Tenang kerjanya. Tenang ya? Enak ya. Sudah berapa tahun Pak Urit ngurus nih? Mulai dari dulu, mulai tahun 83. 83. Oh. Pertemuan pertama di Singaraja, beliau sebagai aktivitas gereja tetapi juga di dalam masyarakat. Dia bercerita bahwa dia terorbit masuk ke Dicora itu karena waktu di tempat dia bekerja kemarin yang saya dengan Frans ke sana itu, muridnya dia juara waktu lomba senam 17 Agustus. Sehingga diperhatikan dan ditarik ke staf Dicora. Waktu di staf Dicora itu dia duduk berjejer dengan para sarjana. Dia tunjukkan saya tempatnya. Kemudian saya tahu bahwa dia pandai bergaul dengan Dandim, dengan Bupati Ide Bagus Mahadewa waktu itu. Saya saat ini berada di ruangan khusus almarhum Bupati Buleleng di era masa transisi dari Provinsi Sunda Kecil ke Provinsi Bali. Nah, beliau bernama Ide Bagus Mahadewa, atau beliau ada lukisan. Nah, di samping kanan saya adalah menantu almarhum Bapak Ide Bagus Mahadewa. Terima kasih nih Bu Yeni, saya disempatkan untuk berada di ruangan khusus yang pasti sakral lah, gitu ya, bagi keluarga besar. Dan kemudian kan ada hubungan dengan bencana alam Gunung Agung. Nah, itu kan dia aktif ya dalam karya itu. Nah, setelah di Denpasar, dia pada saat pemberontakan G30S itu dia sangat berpengaruh dan banyak meluputkan orang, bahkan dia dipakai informan oleh polisi yang waktu itu kastaknya kepala staf daerah kepolisian itu Pak Suyono Suntahir. Dia diberi kepercayaan sampai ada pistol ya juga diberikan kepadanya, dan banyak sekali dia bisa banyak berbuat. Dan pada saat itu
dia terorbit sebagai orang yang cukup dikenal, tapi juga banyak meluputkan orang-orang yang sebenarnya tidak jelas identitasnya sebagai PKI yang dikejar-kejar, dan itu berhasil diamankan. Bersama dia, beliau bekerja sama dengan Pak Cok waktu itu sebagai seorang perwira menengah di Kodam. Nah, itu hubungan erat sekali dalam kerjasama untuk membantu orang-orang yang dicurigai. Bahkan sampai mereka pun dicurigai bahwa jangan-jangan mereka ada hubungan dengan partai yang terlarang itu. Tapi sebenarnya karena kemanusiaan semata-mata. Kemudian waktu berdirinya Lamaolot, kami minta beliau berkedudukan sebagai ketua umum. Karena kami tahu dia pergaulannya luas, sehingga waktu ulang tahun Lamaolot pertama, kami buat di Balai Banjar di Gemeng, dan Bupati hadir waktu itu, Mayandana hadir dengan istrinya di situ. Karena kebetulan dia kan juga punya rumah dekat ya, dan memberi kesan yang baik. Itu dalam proses pergaulan terus pada tahun 77 itu di luar dugaan beliau jatuh kan di kamar mandi, dan setelah itu beliau dirawat di rumah sakit umum. Pada saat perawatan itu kami dampingi, karena saya sebagai ketua waktu itu Lamaolot, dan anak-anak muda semua akan mengharapkan saya selalu terdepan, sehingga pada saat kelihatan bahwa sudah tidak bisa lagi saya mengatakan Om, kalau mau jalan silakan jalan, saya akan membantu memperhatikan tante dengan anak-anak itu pada saat itu. Lalu pada saat jenazah dibaringkan sini, saya memang sengaja tidur dekat beliau, dekat jenazah itu, dengan maksud siapa tuh ada bisik-bisik, ternyata tidak ada. Ya, tetapi saya simpatik sekali. Waktu justru seminaria waktu itu. Di perjalanan beliau itu kita diberikan nasihat untuk pandai bergaul dengan siapapun. Karena dia sudah memberi contoh dari hubungan baik dengan orang, itulah banyak hal yang kita bisa atasi, perbedaan paham dan skalanya kan bisa disesuaikan, maka orang juga menghargai kita. Beliau selalu mengatakan di mana tanah dipijak di situ langit kita junjung. Itu memang semboyan dari dulu beliau ya, bersama, dan kami menghayati dengan baik semua itu. Banyak suka duka dari teman-teman kita dari NTT, dari Kalimantan, dari Jawa, semua kumpul. Nah, yang enaknya itu kalau ada Natal ataupun ulang tahun, semua suka duka itu pengurus-pengurusnya yang lebih inti dikumpulkan sama-sama. Jadi anak-anak itu tahu, oh ini yang dari Ambon, oh ini dari Flores, ini dari Sumba, ini dari Timor, kumpul semua tuh. Nah, mulai saat itu saya mulai kenal dengan Pak Dias almarhum ya. Pak Dias almarhum ini saya kenal beliau seorang yang sangat sederhana, polos dan tidak tinggi diri, rendah hati sekali beliau. Saya tahu beliau, kenal beliau itu. Om kenal pertama kali di mana? Pada waktu acara kalau tidak salah itu ulang tahun Ika Malau gitu. Lalu kita undang semua kan, kumpul semua, ya kita kenal itu baru kebetulan juga Om Dokolo bertetangga di sini. Lalu Om Dokolo itu masih hubungan dengan Pak Dias. Nah, lalu lebih akrab lagi kita ke sana, kita kumpul lagi. Jadi sejak kita kumpul itu sering main-main ke sana. Rumahnya itu di jalan, ya jangan Plawa, lumayan jauh ya. Om, kesan Om yang masih Om ingat waktu sama-sama dengan Pak Frans Dias dulu apa Om? Kesan saya yang sangat saya senang itu, kita tidak merasa satu lebih dengan yang lain. Jadi semua itu rasa berdiri, kita semua sama-sama orang rantau, sama-sama senasib, sama-sama susah lupa sama-sama. Lalu kumpul persekutuan itu kumpul ramai enak. Jadi kita kumpul sama-sama. Dulu nggak ada mobil, semua naik motor, naik sepeda lagi. Pak Dias pada waktu itu kalau tidak salah juga sering naik sepeda, kok sama aku juga. Jadi kita masih tapi akrab.
kita sering pakai gedung kalau pertemuan di Korem punya gedung itu dulu dinding bedek. Di Korem punya aula tuh dinding bedek dulu untuk kita bertemu di situ kumpul-kumpul. Jadi saya harapkan itu kalau bisa sekarang ini kita generasi sekarang entah dari kumpulan Sukaduka mana aja, Ambon, Sumba maupun dari Langaholo, dari Kupang, dari mana saja ya kita kumpul kayak dulu, eratkan lagi persekutuan kayak dulu gitu kan enak. Jadi tidak ada seperti sekarang itu Ambon pukul dengan Sumba atau pukul dengan si A, si B begitu kan tidak enak itu namanya. Ya, kita semua dulu ada kumpulan Indonesia Timur itu Irama Suka. Irama Suka itu Irian, Maluku Timur, Sumbawa, Kalimantan itu semua kita kumpul, ada perkumpulannya. Sekarang ini sudah satu cari jalan sendiri. Ya mungkin karena lebih maju, mereka punya penghasilan juga lebih baik. Jadi sudah mungkin merasa tidak perlu bersatu, tapi bersatu itu sangat baik, sangat baik. Jadi kita nih dulu kita sering main bola, main pertandingan itu main bola ulang tahun Purwamora atau ulang tahun di Kupang sana itu kita main bola. Memang main bola kadang-kadang ada bentrokan waktu, tapi biasa tidak pernah dendam satu berkelahi kok. Mereka betul main bola pukul, kita turun ke lapangan saya overlord, turun sudah selesai kan main sampai habis. Sekarang tidak ada itu lagi. Sekarang masing-masing lebih menonjolkan dia punya ego sendiri-sendiri, jadi susah ya. Jadi saya sangat harapkan kita orang-orang tua kumpul dulu, persekutuan kita sangat indah. Tidak pandang dia agama Katolik, dia agama Protestan, dia agama Islam, tidak ada pikir itu. Kita semua jadi satu. Wah, enak itu suasananya enak, memang suka cita betul. Nah, jadi kalau bisa, ini saya usulkan itu kalau bisa apa yang dirintis oleh Pak Dias, termasuk beliau ya, yang untuk persekutuan kami semua khususnya warga NTT dan warga Indonesia Timur lah, kita terus laksanakan itu. Ya, waktu Pak Dias meninggal dipanggil sama Pak almarhum Bapak Lokolo. Kebetulan adik saya dia bisa tukang. Namanya siapa Om? Namanya Elia Lewon. Nah, saya dengan dia dengan Pak Lokolo jadi sampai ke Jalan Pelawak. Kita bertiga yang buat petinya, buat petinya Pak Dias. Nah, itu waktu Om bikin pengalaman bikin peti itu ada cerita unik menarik nggak? Memang pertama kan orang-orang dari sana kan seperti tidak yakin dan tidak percaya bahwa kita bisa buat peti begitu loh. Pak Lokolo mana? Pak Lokolo mana waktu itu? Kita pakai semuanya dia. Pak Lokolo juga punya karisma juga waktu itu. Semuanya diam, lalu kita selesaikan itu peti sampai selesai upacara pemakaman. Selesai. Saya dididik sama Om Prandias. Pernah saya di Denpasar, berapa tahun saya di Denpasar sekolah. Dia yang ngajar saya sekolah ini soal pelajaran ini Om Prandias. Orangnya baik, dia orangnya sering ngajak saya nembak burung. Itu diajak ke belakang nembak burung sama dia. Miara ayam, ada babi sana. Saya kasih makan itu. Dulu waktu itu di Jalan Pelawa gitu. Ya di Pelawa. Jalan Pelawa. Rajin sekali dia, adanya kegiatan dia. Nggak mau diem, adanya kegiatan dia. Saya di Singaraja. Singaraja. Waktu meninggal Om dapat kabar lalu ke Singaraja, ke Denpasar. Ya ke Denpasar semua. Dibilang jatuh di kamar mandi katanya. Jatuh kamar mandi, beritanya kamar mandi udah koma, kita ditelepon, langsung kita berangkat ke sana, ke Denpasar. Ternyata kita ini diciptakan oleh Tuhan, dia punya rencana masing-masing kepada kita.
Jadi kita ada satu tempat itu bukan kebetulan. Ya. Ini ada di Jalan Pahlawan dari negara rencana Tuhan ya. Ini dia di negara saya lihat garis ayu manis sekali ya. Ternyata akhirnya masuk di dalam keluarga ini ya. Itu rencana Tuhan ya. Jadi kita lihat upah kita yang tercinta ini tinggalkan kampung halamannya, pergi melarat ke Sumba, dari Sumba ke Bali, bertemulah Mama Lili ya. Itu pikirannya ya. Lalu di sini dia dengan apa yang dimilikinya mulai mengembangkan komunitas basis yang namanya Rina. Itu komunitas basis, hanya pada waktu bentuknya lain ya. Dan inilah cikal bakal yang perlu kita kenangkan, bahwa ternyata Tuhan itu melalui kehadiran orang-orang seperti begini mau membuat sesuatu yang besar ya. Bahwa profesi sekarang untuk Yosef yang besar begini kan kalau tidak ada kelompok kecil ini tidak mungkin. Atau katedral yang gede-gede begini kalau tidak ada kelompok kecil ini mulai tidak mungkin ada yang besar ini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, Dia panggil kita menjadi miliknya, tapi kita juga harus sadar bahwa kita telah dibuat oleh diciptakan oleh Tuhan dalam rencana yang indah. Masing-masing kita punya rencana yang perlu kita ketahui bersama, sehingga dalam kehidupan di dunia ini janganlah kita berpikir orang itu lebih dari saya, dalam artian dia menjadi orang ini, saya kok tidak. Tidak. Tuhan itu punya rencana. Opa boleh menjadi seorang prajurit itu rencana Tuhan ya. Ya. Saya menjadi seorang imam itu rencana Tuhan. Ya. Terus demikian juga. Sekarang bagaimana kita menggunakan posisi yang kita miliki ini sebagai miskin, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini berarti. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil, tapi sebelum kita dipanggil kita sudah mengisi hari-hari hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka makna kita mengenangkan upah kita yang tercinta ini, kita ingat apa yang dia lakukan selama hidupnya, dan kita mencontohi, kalau saya sendiri mencontoh iman kepercayaan yang mereka miliki, bahwa mereka pada saat itu berusaha sedemikian rupa menciptakan persatuan dan kesatuan warga. Like, share, dan subscribe channel YouTube Flores TV.